Hai, balik lagi sama aku Kun dan kali ini kita bakal bahas tentang semua efek atribut yang ada di Doomsday Last Survivor. Yang biasa kalian lihat di hero-hero kayak attack defense, lalu di armament, mungkin ada beberapa yang masih belum mengerti atau mungkin kalian adalah player baru. Jadi langsung saja. Di sini ada armament, nanti kita bakal bahas apakah armament itu ada efek spesialnya. Kalau beda beda tipe, misalkan yang satu superb, yang satu biasa saja, dan yang di tengah itu bedanya apa, nanti kita bakal bahas itu. Tapi pertama kita pengen lihat dulu semua atribut yang ada di armament ini yang bisa kita dapatkan ya ketika honing. Mulai dari common atributnya dulu yang biasa suka kita dapatkan di berbagai macam armament ya. Biasanya selalu ada di setiap armament kayak infantry squad attack, rider squad attack. Ini tuh adalah list dimana kalau kalian honing, mau itu common mau advance, ini yang bisa kalian dapatkan secara random ketika kita honing ya. Nah, mulai dari common atributnya di sini ada infantry squad attack, rider squad attack, range squad attack. Ada 3 jenis tuh. Itu yang menggambarkan si squad attack itu, attack kalian atau damage kalian itu bakal meningkat kalau menggunakan tipe troop khusus. Kayak infantry squad attack berarti kalian hanya mendapatkan buff attack ketika bawa squad dengan isi tipe trupnya infanteri. Jadi kalau misalkan kalian adalah range, kita bawa 200.000 squad range ke battlefield. Tapi yang ada di sini armamentnya, hoe-nya itu adalah infantry squad attack. Berarti kalian nggak dapat apa-apa dari situ. Jadi ini menjadi hal yang penting. Kalau misalkan kalian dapat misalkan infantry squad attack 5% merah, tapi kalian kalau pakainya range yang nggak akan berguna, nggak ngefek apapun. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, selanjutnya ada squad attack dan squad defense. Nah, ini beda lagi. Karena tadi itu squad attack-nya ada tipe trupnya di depannya, maka dari itu harus spesifik bawa tipe trup itu. Kalau misalkan nggak ada, kayak cuman squad attack doang dengan squad defense doang, itu berarti kalian kalau bawa di dalam squad kalian itu infanteri kayak range kayak rider mau mobil, itu semua dapat boost attack atau defense-nya sesuai yang ada di sini. Jadinya itu yang bisa dipertimbangin kalau kalian pakai hero leader biasanya ya. Mau bebas nih, nggak mau pakai infanteri doang atau mau campur-campur dalam satu squad, bisa ngambil yang squad attack dan squad defense dibandingkan dengan yang satu-satu tipe trupnya. Walaupun kalau kita pakai yang general ini, itu ada minusnya, dimana maksimal atributnya itu kita cuma bisa sampai 4,5% ketika dia merah. Jadi nilai maksimalnya 4,5% boostnya, dibandingkan dengan yang spesifik cuman infanteri doang, rider doang, range doang itu 5%. Beda 0,5% itu sejauh apa gapnya? Bandingin aja kalau misalkan di sini kita punya satu armament itu attack-nya 2, defense-nya 2. Yang satu general, yang satu spesifik. Kayak squad attack kan maksimal 4,5%. Kita di sini punya 2, 9%. Defense-nya 9 juga misalkan, jadi 18. Sedangkan kalau misalkan spesifik, itu tuh dia alih-alih 18 jadinya 20 karena 5, 5, 5, 5. Bukan 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Itu bedanya 2%. Bayangkan ini baru satu armament. Di sini ada 8 armament. Yang berarti itu bedanya bisa sekitar 16%. Itu lumayan juga ya, beda 16%. Jadi perlu diperhatikan kalau misalkan kalian pengen memaksimalkan potensi kalian, terutama buat whale. Tapi kalau misalkan bukan whale, kalau misalkan dapat squad attack saja, squad defense saja yang sudah tinggi, kalau kalian nggak punya banyak item honing, cukup saja dulu dibandingkan dengan harus memaksimalkan satu atribut tertentu ya. Ntar kita bahas tentang itu. Untuk defense sama, lalu ada konsep lethality dan block. Di depannya ada tipe troop, sudah dijelasin tadi, sama konsepnya kayak attack dan defense. Nah, untuk lethality dan block udah aku jelasin di video yang ini ya. Dimana secara singkatnya lethality itu tingkatnya itu setara dengan damage, lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan attack defense ya. Tapi sayangnya gak ada rumusnya. Jadinya
apakah lebih baik disimpan kalau kita misalkan dapat kayak gini, Infantry Squad Lethality 65 itu lebih bagus daripada Infantry Squad Attack 5% kah? Nah, ini tergantung kondisinya. Kalau kalian adalah seorang whale yang sudah punya teknologi tinggi, attack-nya udah 400% misalkan, atau 350% secara overall, lethality itu cenderung memberikan boost yang lebih besar dibandingkan dengan nambah attack lagi gitu. Jadi kalau kita udah punya attack yang tinggi, kita tambahinlah perkaliannya gitu. Lethality itu dia ngasih perkalian lebih kayak damage gitu. Jadi ya ini udah pernah aku bahas lah di video ini. Jadinya kalau misalkan kalian secara free to play dapetin lethality, udah biarin aja di situ gitu. Gak masalah, gak usah harus diubah ke attack atau defense gitu. Karena itu sendiri udah cukup bagus gitu di situ ya. Lalu kita lanjut ke Infantry, Rider Squad Block, Range Squad Block sama, cuman beda tipe troop. Nah ini Rally Attack dan Garrison Attack ini jadi satu hal yang penting juga. Kalau misalkan di armament kalian ada Rally Attack dan Garrison Attack, tapi kalian nggak pernah ngelakuin itu, atau kalian player field, jangan dibiarin ya. Lebih baik dilepas sih. Kalau misalkan kalian punya holdingnya. Karena apa? Lagi-lagi, kalau kalian nggak pakai di kondisi Rally dan Garrison, nggak ada gunanya, nggak ada efeknya. Contohnya apa? Kalau Rally Attack itu ketika kalian nge-rally Hive Mind. Ya itu mah Hive Mind receh bang. Ya udah. Nge-rally tower, nge-rally checkpoint zombie misalkan di AR, nge-rally tower musuh, nge-rally shelter musuh. Nah itu ya kondisi rally itu. Ya kalau kalian nggak pernah ngelakuin itu semua, lebih baik nggak perlu diambil Rally Attack dan Garrison Attack. Karena nggak akan berguna. Karena di field itu efeknya nggak kepake gitu. Kalau misalkan kita join rally orang, ya pemimpin rally-nya yang aktif si Rally Attack-nya. Kalau misalkan kita bawa hero yang ada armamentnya tapi join rally orang, ya itu nggak akan kepake gitu. Jadi jangan khawatir tentang rally dan garrison kalau kalian bukan pemimpin rally garrison. Kalau garrison itu kasusnya apa? Kalau kalian misalkan shelternya diserang, shelter kalian di swarm, kalian garrisonnya, terus kalian nge-garrison tower, nge-garrison checkpoint, nge-garrison village, itu yang bakal aktif si attack-nya. Jadi kayak gini nih, misalkan kemarin aku mimpin rally, ini kepake. Tapi kalau nggak mimpin rally, nggak perlu diambil. Ini juga pengen aku singkirin, karena anggapannya jadi kayak slot 2 kalian nggak kepake, jadi kosong gitu atributnya, nggak ada buff apapun. Jadi lebih baik dilepas ya. Itu tentang rally ya, rally attack, garrison attack. Nggak ada rally defense ya. Nggak ada rally defense, nggak ada garrison defense. Adanya rally basic attack damage dan garrison basic attack damage. Ini adalah 2 atribut yang meningkatkan basic attack damage squad kalian. Basic attack itu adalah damage yang setiap kali diberikan per detik dari squad kita gitu. Yang mana itu tidak termasuk skill damage ya. Skill damage itu yang ketika kita mengaktifkan rage skill, bulletanya full, kita memberikan skill damage. Nah itu buffnya nggak apply ke situ. Menurut aku basic attack damage ini agak kurang berguna sih. Mau kalian garrison, mau rally juga nggak terlalu berguna. Kecuali kalau kalian ngadepin kayak hero yang punya skill damage reduction-nya besar. Jadi kalau kita punya skill kayak misalkan lagi ngelawan Chasey atau ngelawan Julia kan bisa nge-silence. Jadi kita nggak sering ngeluarin rage skill tuh. Maka dari itu basic attack bakal lebih efektif kalau ngelawan dia. Mereka akan lebih cepat meleleh karena basic attack damage-nya tinggi gitu pada detiknya. Kayak begitu ya kondisinya. Tapi ini kondisi yang jarang banget dan kurang efektif juga. Lebih baik ngambil yang lain gitu. Nah di sini ada counter damage. Ini lebih lagi agak kurang lagi performanya. Kenapa? Karena konsep counter itu udah pernah aku bahas di video yang ini kalau kalian mau tonton secara detailnya. Tapi secara singkat, counter itu adalah serangan balik. Kalau squad kalian itu diserang duluan sama musuh dan 1 lawan 1, itu bakal memberikan counter attack. Kalau kita di swarm, counter damage itu menyala sekali. Efeknya kerasa banget, mereka nerima banyak damage dari kita. Tapi kalau kita enggak target utama, itu nggak berguna. Jadi kalau misalkan kita 3 rally lawan musuh,
kita bukan target utama dari towernya, kita bukan yang nge-tank. Berarti counter damage itu nggak berguna. Sama kayak di field gitu. Kita lagi bareng-bareng sama clan, sama aliansi, nyerang satu musuh. Dan kita nggak di target pertama. Kita bukan target utamanya mereka. Counter damage itu nggak bakal aktif. Yang aktif itu basic attack damage. Maka dari itu counter damage ini lebih baik dihindari kalau kalian bukan tanker. Ya udah diabaikan saja. Counter damage itu adalah hal yang bagus kalau kalian pengen rally atau garrison kalian itu nggak pengen di swarm sama musuh. Itu aja sih. Nah kalau untuk rally skill damage dan garrison skill damage itu berefek hanya ke skill saja. Beda dengan yang basic attack itu damage per detik. Kalau skill damage hanya rage skillnya saja yang di boost. Dan di sini efeknya lebih rendah ya, cenderung cuma 0,4% sampai 4%. Ini sebenarnya antara ya dengan tidak ya. Kalau kalian bukan player rally garrison, abaikan. Tapi kalau misalkan kalian player range dan suka nge-rally, ini jadi pilihan yang cukup oke. Walaupun aku agak ragu ya. Jadinya kalau misalkan kalian player murni rally dan garrison itu biasanya bukan free to play. Biasanya udah suka nge-cash gitu kan. Jadinya ini lebih baik nggak diambil sih. Kalau misalkan free to play udah biarin aja. Yang tentang rally garrison lebih baik jangan diambil. Lalu untuk squad attack, squad defense udah. Squad lethality, squad block juga sama kayak tadi ya. Kalau yang tadi itu ada tipenya. Kalau yang ini nggak ada tipenya. Jadinya sama saja. Bang, tapi kalau gitu beda dong jadinya. Kalau infantry squad lethality kita 300 tapi blok yang punya musuh itu range squad block. Nah itu gimana bang? Bener juga. Ya simple aja. Semuanya akan berakhir jadi squad lethality lagi ya. Jadinya squad lethality yang general itu bakal ditambahin dengan infantry squad lethality kalau kita bawanya infantry. Kalau enggak, infantry squad lethality enggak ditambahin ke squad lethality yang biasa. Jadinya ya sama saja. Pada ujung-ujungnya squad lethality lawan squad block musuh. Itu aja sih, itu konsep yang harusnya nggak terlalu pusing sih harusnya. Nah tentang gathering speed itu artinya adalah kecepatan menambang atau mengumpulkan ya. Kecepatan mengumpulkan sumber daya, resources. Dimana di sini maksimalnya bisa sampai 20% peningkatannya satu atribut ya. Kalau oil berarti ya ngumpulin minyak lebih cepat, ngumpulin steel lebih cepat, food ngumpulin tomat lebih cepat, wood ngumpulin kayu lebih cepat. Kalau damage deal to zombies berarti artinya memberikan damage yang lebih besar ke zombie saja. Kalau kita lawan orang lain ya nggak berguna dan lebih baik jangan diambil juga. Terus zombie kill EXP itu kita bakal mendapatkan EXP lebih banyak kalau kita pakai ini gitu. Biasanya ini berguna kalau kalian adalah player baru dan gak punya banyak training manual buat ningkatin si level hero. Jadi kalian nge-kill zombie buat dapetin si EXP-nya itu bakal meningkat lebih banyak kalau misalkan kalian ada buff itu. Kayak biasanya ada Martin nih. Squad EXP gain-nya nambah 50%. Jadi setiap kali nge-kill zombie EXP-nya nambah lebih banyak. Tapi kalau kalian punya banyak si training manual nih yang ini nih, battle manual nggak perlu diambil sih itu battle EXP itu mah nanti juga bakal naik sendiri gitu asalkan kalian nggak level up yang sembarangan gitu. Leveling upnya satu-satu hero-nya, jangan semua hero dinaikin karena nggak semua hero kalian pakai gitu. Dan nggak semua harus di level 60 ya, ada beberapa hero yang cukup di 40 doang udah bagus, nggak perlu dimaksimalin kalau kalian punya battle manual yang terbatas gitu. Squad load itu biasanya ada tulisannya kalau dalam bahasa Indonesia muatan squad. Itu beda nggak sama squad capacity? Itu beda ya. Squad load itu muatan barang, dimana kamu itu bisa bawa resources lebih banyak dalam pasukan, jumlah pasukan yang sama. Biasanya kita bawa berapa? Misalkan kayak gini nih. Kita gather, kita create squad. Nah, di sini karena kita ada, nah di sini juga ada, kalian perlu ini juga nggak dijelasin tentang ini. Dan di sini ada boostnya. Kalau kita pakai kombinasi dua hero ini, kita tuh food gathering speednya karena kita mau ngumpulin tomat, dia meningkat 320
385% kecepatannya. Lalu squad load-nya kita bisa nampung 110% resources lebih banyak dibandingkan dengan biasanya. Terus ada tombol titik 3 ini di mana ada buff-buff lain yang kita punya ya. Kayak wood gathering speed, steel gathering speed, dan yang lain sebagainya. Ini yang lainnya nggak terlalu berguna karena kita pengen fokusnya ke macul ya. Dengan dua hero ini kita punya buff ini gitu. Dan yang dipakai di sini adalah Armored Hammer atau T5 mobil sebanyak 21.165. Kalau squad load kita rendah, misalkan aku pakai hero yang nggak ada squad loadnya, misalkan kayak Charlie dan kombinasi dengan ini misalkan Charlie dengan Catherine yang nggak ada squad loadnya nih, kalian bisa lihat ya gathering speednya tuh turun ya, karena di situ hero-nya nggak punya buff gathering speed dan nggak ada squad loadnya, jadinya di sini cuma 50% nih dari teknologi aku. Nah, di sini kita bawa squad mobilnya lebih banyak buat maculnya gitu, karena ya squad loadnya rendah. Apakah itu berguna? Itu berguna kalau kalian pada saat ngambil atau ngejarah musuh loh, pas lagi war, terus kalian pengen jarah resources musuh ketika mereka udah kebakaran. Nah, kalau mau banyak dapetnya resourcesnya dibandingkan dengan yang lain, kan pada rebut resources. Nah, bawalah kombinasi squad yang squad loadnya besar, yang bisa bawa resourcesnya banyak dengan jumlah yang sedikit pasukannya. Jadi aku punya nih setnya nih kayak gini. Set yang ketiga. Kayak kombinasi ini tuh adalah squad load yang paling banyak. Jadi kita bisa bawa sekali jarah 20M dibandingkan dengan cuma 2M doang. Itu aja sih untuk squad load. Itu biasanya kalau untuk armament nggak perlu diperhatiin. Kalian lebih baik perhatiin aja untuk hero-hero macul. Kalian pakai aja buat ngambil resources itu di war, gak masalah. Nggak harus di armament nggak butuh ya. Itu diabaikan saja. Squad capacity itu beda lagi ya. Kalau squad capacity mana sih? Nah, ini squad capacity ya. Ini kayak buff squad capacity itu tuh bakal meningkatkan jumlah squad yang bisa kita bawa ke field ya. Kayak misalkan di sini 360.000, kalau misalkan kalian pakai si Cloud, lebih banyak lagi. Di situ ada 382.500 nih yang maksimal kita bawa karena ada squad capacity-nya meningkat 10% dari biasanya. Bener nggak nambahnya segitu 10%? Ya kayak begitulah ya. Di sini ada buffnya, harusnya ada sih squad capacity, nggak ada di sini. Ya. Oh, ini ada tuh 70% nambahnya kalau misalkan pakai kombinasi ini. Karena ada buff juga tadi 50% kan. Ya itulah. Bisa bawa squad lebih banyak, tapi loadnya atau jumlah resources yang dibawanya tetap aja 9.345.000 nih di sini nih. Nambah juga. Tapi kalau misalkan kita pakai squad load, nih aku bandingin ke yang punya squad loadnya besar kayak oh beda tuh. Yang satu bisa bawa 382.500, loadnya 9 jutaan. Ini bawanya 360.000 doang, tapi loadnya, resource yang bisa dibawa lebih banyak, 10.500.000. Itu ya bedanya load dengan capacity. Capacity itu si jumlah pasukannya kita bisa bawa lebih banyak. Kalau load itu adalah jumlah resourcesnya yang kita bisa bawa itu lebih banyak di kondisi kita pasukan sekarang gitu ya. Jadi load itu resource atau muatan lebih banyak yang bisa dibawa. Kalau capacity, squad army kita lebih banyak yang bisa kita bawa di field. Selanjutnya kita ngomongin tentang travel speed, yang mana travel speed itu sangat berpengaruh besar di event Archipelago Raid, di event Island Raid ya. Itu yang paling noticeable karena kalian adalah player field, dan kalau misalkan jaraknya jauh itu bakal lama sekali buat kalian jalan gitu ya ke area tengah. Dan apa keuntungannya punya squad travel speed tinggi? Kalau misalkan kalian dikepung musuh, itu kalian bisa lari lebih cepat dari yang lain sehingga kita bisa kabur. Atau kebalikannya, kita bisa ngejar musuh yang sedang lari tapi mereka nggak punya travel speed, jadi lambat tuh. Kita bisa memberikan damage ke mereka, walaupun mereka lebih kuat, kita bisa main hit and run. Jadi kita serang, pas merekanya targetin kita mundur, terus mereka maju, mereka balik lagi ke base mereka, tapi kita serang lagi. Jadi
itu yang biasa dipakai untuk player rider, sehingga mereka itu punya jumlah kill yang besar ya, karena mereka mainnya hit and run kayak begitu. Skill damage taken by troop berarti skill damage yang diterima oleh troop kita itu berkurang sebesar 2%. Skill damage-nya doang ya yang diterima lebih berkurang tuh. Kalau misalkan basic attack ya nggak dikurangin kalau misalkan kalian dapatnya skill damage taken by troop. Ini bagus kalau ngelawan squad range atau squad yang ngandelin skill damage besar. Squad counter damage udah, terus apa lagi? Apa lagi yang perlu kita bahas? Itu udah hampir semua. Skill damage dealt ya, satu lagi paling. Skill damage dealt itu berarti kita memberikan damage lebih banyak ke musuh. Udah selesai. Server will be shut down in 1 seconds. Dan kita berakhir saja di sini. Terima kasih buat yang nonton. Kalau kalian suka boleh like. Kalau kalian kurang suka boleh dislike. Kalau kalian tertarik boleh subscribe. And we'll see you on the next video. Aku Han Kun. Say goodbye. Bye.